Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agama dan kesembuhan. Nah, yang pertama itu ada kajian agama dan kesembuhan. Apa itu? Jadi, Koenig mengumpulkan beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa orang yang memiliki agama yang kuat akan memiliki tekanan darah yang rendah, sedikit mengalami stroke, dan tingkat kematian yang rendah. Nah, selanjutnya, agama pun mempunyai peranan penting di dalam kehidupan kita, antara lain itu mengenai kesejahteraan, harapan, optimisme, mendapatkan makna hidup, terus juga mendapatkan dukungan sosial, kestabilan dan kepuasan pernikahan, gangguan depresi dan juga cara penyembuhannya, lalu mengatasi kecemasan dan ketakutan, lalu ada pencegahan bunuh diri dan mengatasi kenakalan-kenakalan yang dialami oleh remaja. Lalu selanjutnya ada agama dan spiritual. Hal ini itu dibagi menjadi 4 golongan atau dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada pencegahan penyakit, yang kedua penyesuaian terhadap penyakit, yang ketiga kesembuhan dari operasi, dan yang keempat meningkatkan hasil pengobatan. Nah, selain itu, agama dan kesembuhan pun ada latihan relaksasinya, di mana latihan relaksasi ini tuh bisa dipahami sebagai suatu bentuk latihan untuk menenangkan diri dan menghilangkan ketegangan-ketegangan. Jadi bisa ketegangan baik secara fisik maupun secara psikis, dan hal ini tuh sudah banyak diterapkan oleh banyak orang. Nah, selain dari latihan relaksasi, di sini pun ada doa dan kesembuhan, yang dimana pertama itu dijelaskan oleh Dosey pada tahun 1996, yang dimana ia mengatakan bahwa doa secara positif berpengaruh terhadap berbagai macam penyakit, misalnya itu seperti pada tekanan darah yang tinggi. Dan adapun dijelaskan oleh majalah Time pada 1996 juga, yaitu 82 pasien percaya kekuatan doa itu untuk kesembuhan, dan 77% percaya Tuhan menyembuhkan penyakit yang serius. Berbagai penyakit yang serius itu 77% dari mereka sangat percaya akan itu, dan 73% doa dapat membantu orang lain untuk sembuh. Dan ini dijelaskan oleh majalah Time. Selanjutnya itu ada dari Herbert Benson pada tahun 2000, di mana doa yang diulang-ulang akan membawa berbagai perubahan fisiologis. Apa sih maksud dari membawa perubahan fisiologis itu? Yang pertama itu seperti menurunkan tingkat stres, meningkatkan konsentrasi pada kita, dan bisa juga memperbaiki sistem syaraf pada tubuh kita. Nah, di sini pun dijelaskan oleh Benson tahun 2000, dalam berbagai penelitiannya, ia menunjukkan bahwa respon relaksasi sangat penting untuk kesehatan dan proses kesembuhan seseorang dari berbagai penyakit. Jadi, selain pengobatan medis, respon relaksasi yang diberikan juga itu sangat mempengaruhi bagi kesehatan seseorang. Nah, selain itu, latihan relaksasi juga membantu kita untuk menurunkan denyut nadi, tekanan darah, lalu pernafasan juga menjadi teratur, otot-otot yang tegang juga bisa menjadi kendor kembali, dan selanjutnya akan membawa kita kepada ketenangan pikiran. Jadi latihan relaksasi itu sangat penting agar bisa secara tidak langsung membuang energi-energi negatif di dalam diri kita. Nah, di sini selanjutnya ada sistem syaraf manusia, di mana sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf otonom. Apa sih sistem syaraf pusat itu? Nah, sistem syaraf pusat yaitu contohnya seperti otak, sumsum tulang belakang, lalu ada fungsinya itu untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas yang
berada pada tubuh kita. Dan untuk sistem syaraf otonom, contohnya itu bagian sistem syaraf yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar oleh diri kita sendiri. Contohnya itu seperti jantung, pernafasan, pencernaan, dan pengaturan suhu tubuh pada kita. Nah, selain itu, di sini pun ada sistem syaraf otonom yang mana ia mempunyai dua subsistem. Yang pertama itu sistem syaraf simpatis dan parasimpatis. Apa sih sistem syaraf simpatis itu? Syaraf simpatis yaitu sistem ini mempunyai tanggung jawab untuk merespon situasi-situasi yang stres dan darurat. Sedangkan parasimpatis, sistem ini itu mempunyai tanggung jawab untuk merespon pada situasi-situasi yang rileks dan tenang. Nah, di sini pun ada metode-metode relaksasi. Yang pertama itu contohnya kegiatan sehari-hari. Misal kita berbincang dengan teman, menonton TV, mandi, berjemur, mendengarkan musik, berkebun, olahraga. Olahraganya itu ya bisa senam atau yoga mungkin, atau jalan santai di sekitaran rumah. Dan yang kedua itu seperti kegiatan keagamaan. Contohnya seorang muslim bisa sholat, mengambil air wudhu, meditasi, atau mungkin meditasi melalui berdoa, atau mungkin bisa ikut kajian-kajian seperti itu. Nah, di sini pun ada pengaruh relaksasi. Ini dijelaskan oleh Utami pada tahun 1993. Ia melihat dari segi fisiologisnya, yang mana relaksasi ini tuh dapat membantu seseorang untuk menghindari reaksi berlebihan terhadap stres. Dan relaksasi pun dapat membantu kesembuhan penyakit, misalnya pada pasien yang baru saja menjalankan operasi, seperti itu. Bisa dilihat dari segi psikologis bahwa relaksasi itu dapat menghilangkan kecemasan. Dan efeknya itu lebih jauh adalah bahwa relaksasi dapat meningkatkan harga diri dan keyakinan diri seseorang. Kesadaran diri seseorang juga akan dapat meningkat, baik kesadaran terhadap aktivitas fisiologisnya, reaksi-reaksi tubuhnya, dan aktivitas pikiran maupun pada emosionalnya. Jadi, kesehatan itu bukan hanya soal kesehatan fisik saja, tetapi ada kesehatan yang menyangkut tentang psikis, lalu kesehatan sosial, spiritual, karena persoalan fisik akan selalu berkaitan dengan dimensi kehidupan yang lainnya. Jadi, untuk kesembuhannya bukan cuma dibantu dengan medis, tetapi juga kita harus membantu diri kita dengan cara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Seperti itu, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata dari saya. Cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.